Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Insya Allah kalian semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, kita sudah mulai lagi nih pembelajarannya. Tetap semangat ya dalam belajarnya. Anak-anak, kita masih di tema 4 ya, yaitu berbagai pekerjaan. Dan di subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Materi yang pertama, pelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran yang pertama dari bahasa Indonesia adalah menyampaikan pendapat tentang suatu cerita. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyampaikan pendapat adalah yang pertama, kalian dapat memahami tema cerita. Kemudian yang kedua, kalian dapat menuliskan pendapat dengan bahasa yang singkat dan jelas. Pembelajaran yang kedua yaitu memberikan pendapat pribadi tentang pesan moral dari suatu cerita. Pesan moral merupakan pelajaran berharga dalam sebuah cerita yang dapat kita jadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, kalian bisa cari sebuah cerita, kemudian tuliskan pesan moral dari cerita tersebut. Pembelajaran selanjutnya yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh adalah orang yang ada dalam cerita, yaitu meliputi tokoh protagonis yaitu berwatak baik, tokoh antagonis berwatak jahat, dan tokoh tritagonis yaitu tokoh pendamping atau pembantu. Sedangkan penokohan adalah pengarang menggambarkan tokoh dalam cerita. Yang pertama ada analitik atau langsung, yaitu pengarang menyebutkan secara rinci bagaimana suatu tokoh. Dan yang kedua, dramatik atau tidak langsung. Pengarang menggambarkan watak tokoh melalui reaksi dari tokoh lain. Materi yang kedua, pelajaran PPKN ya. Pembelajaran PPKN yaitu sikap tokoh yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Membantu nenek menyeberang jalan merupakan salah satu contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua dari Pancasila. Ayo, sebutkan sikap-sikap apa saja yang menunjukkan sikap sila kedua dari Pancasila ya. Pembelajaran selanjutnya yaitu membedakan sikap baik dan tidak baik. Berikut contoh sikap baik dan tidak baik dalam kehidupan ya. Dari sila pertama yaitu sikap baiknya menghormati sesama umat beragama. Dan sikap tidak baiknya itu tidak berteman dengan teman yang berbeda agama. Kemudian sila kedua, sikap baiknya adalah menolong teman yang sedang kesusahan. Dan sikap tidak baiknya yaitu sombong dengan barang-barang yang kita miliki. Kemudian sila ketiga, sikap baiknya yaitu menggunakan produk-produk dalam negeri. Dan sikap tidak baiknya adalah mencintai budaya asing yang bertentangan dengan budaya Indonesia. Lalu, sila keempat, sikap baiknya menyampaikan pendapat dengan sopan di depan kelas. Dan sikap tidak baiknya adalah memaksa orang lain untuk mengikuti pendapatnya. Dan yang kelima, yaitu sikap baiknya membiasakan hidup hemat. Sikap tidak baiknya memboroskan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Materi pelajaran berikutnya yaitu ilmu pengetahuan sosial.
Pembelajaran dari IPS yaitu tentang kegiatan ekonomi pada proses penjualan sayuran. Perhatikan skema kegiatan sayur kangkung berikut ya. Yang pertama, kangkung ditanam dan dirawat oleh petani. Kemudian yang kedua, kangkung yang sudah siap panen akan dipanen oleh petani. Dan yang ketiga, kangkung siap diantarkan ke pasar-pasar. Selanjutnya, yang keempat, kangkung dijual kepada pembeli. Dan yang terakhir, kangkung yang telah dibeli dapat dimasak dan dikonsumsi. Sebutkan tahapan-tahapan apa saja yang merupakan produksi, distribusi, dan konsumsi. Materi pelajaran yang terakhir adalah SBDP ya. Pembelajaran SBDP kita hari ini yaitu tentang apresiasi terhadap gambar pemandangan. Nah, kalian perhatikan gambar berikut ya. Contoh apresiasinya adalah hasil gambarnya bagus. Gambar pemandangannya, sawahnya juga sudah jelas. Gambar ini juga memiliki pesan positif ya, yaitu kita harus memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Coba berikan apresiasi terhadap hasil karya temanmu. Alhamdulillah, selesai sudah materi pembelajaran kita hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Anak-anak, jangan lupa ya, kerjakan tugas yang Ibu berikan, yaitu tes tertulis subtema 2, halaman 44 sampai dengan 45. Kalian bisa kerjakan di buku tulis tematik kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.